dalam upaya kita untuk menginfluence atau mempengaruhi orang lain, ada banyak macam cara, ada beragam pendekatan yang bisa dilakukan. Terlepas bahwa kita sebagai umat beragama yang meyakini setiap apa yang keluar dari lisan kita, segala sesuatu yang terucap dari mulut kita, semuanya itu merupakan perantara dari Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan penghubung antara pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada mereka yang mau mendengarkan, sehingga mereka akhirnya mau berubah, mau tergerak, mau tersentuh hatinya, tercerahkan pemikirannya, yang tentunya itu semua kembali kepada kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, namun sebagai bentuk upaya yang dapat kita lakukan, ada beberapa pendekatan yang bisa kita jalankan. Dalam kali ini, saya akan membahas taktik dalam mempengaruhi atau menginfluence orang lain yang dipopulerkan oleh Gary Yo. Ya. Ada 9 taktik yang dapat kita gunakan, dan perlu kita ketahui bersama bahwa taktik ini merupakan taktik yang sifatnya tidak mengikat atau permanen. Nah, kenapa? Karena bisa jadi orang yang berbeda, kesempatan yang berbeda, maka berbeda pula cara kita, berbeda pula taktik yang seharusnya kita gunakan. Nah, kita akan sama-sama lihat satu persatu. Nah, yang pertama, Gary Yo menyampaikan ada yang disebut dengan teknik atau taktik rational persuasion, atau mempersuasi di bagian rasional. Nah, apa yang dimaksud dengan taktik ini? Taktik ini adalah sebuah cara yang dapat kita lakukan di mana seseorang itu akan terpengaruh, akan menuruti apa yang kita katakan jika sesuatu itu menyentuh aspek logisnya mereka. Nah, maka jangan heran seringkali kita mendapatkan sebuah anjuran yang disebut dengan speak by data. Bicaralah berdasarkan data, bicaralah berdasarkan fakta. Nah, karena kenapa? Karena memang manusia itu memiliki aspek pemikiran logika yang perlu terpenuhi. Yang boleh jadi alasan seseorang mau menjalankan sesuatu, alasan seseorang mau melaksanakan sesuatu, itu harus jelas rujukan dan landasan secara logisnya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, di sini ada yang disebut dengan legitimating atau legitimasi. Taktik atau pendekatan ini menggunakan yang namanya suatu landasan aturan yang sah pada sebuah organisasi tertentu. Nah, bisa juga selain menggunakan aturan yang sah, ini menggunakan figur otoritas yang ada di sebuah organisasi. Contoh, kalau yang menggunakan peraturan yang baku, misalkan kita ingin meminta orang untuk melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan embel-embel sesuai dengan keputusan direksi, sesuai dengan peraturan perusahaan nomor sekian. Nah, itu yang disebut dengan legitimasi. Nah, atau bisa juga cara lainnya adalah sesuai dengan perintah dari orang yang berpengaruh di sebuah organisasi. Itu yang kedua yang disebut dengan legitimating. Yang ketiga, ada yang disebut dengan personal appeals. Nah, ini menyentuh sesuatu yang sifatnya personal atau pribadi. Nah, yang paling sering atau paling lazim digunakan adalah menggunakan pendekatan pertemanan atau masa lalu. Contoh, bantuin gue dong. Kita kan berdua satu angkatan nih. Masa lo tega gue masih begini-gini aja? Nah, seperti itu. Atau pendekatan lainnya, gue ini kan dulu teman satu sekolah istrimu. Masa iya tega ngeliat saya begini-gini aja? Tentulah. Nah, itu yang kedua. Nah, dalam teknik personal appeals ini juga mendapatkan sebuah note khusus atau catatan. Kita perlu berhati-hati, ya.
Karena kenapa? Karena boleh jadi ketika kita melakukan pendekatan ini, jika momentumnya tidak tepat, itu yang adalah kita merasa, atau tepatnya mereka yang kita persuasi itu merasa bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh kita. Ya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan exchange, ya, yang kalau diterjemahkan secara bebas adalah pertukaran. Ini erat kaitannya dengan yang namanya politik timbal balik. Nah, misalkan, kalau lu melaksanakan ini, nanti gue akan gini deh. Kalau lu bantuin gue akan bantuin balik lo di kesempatan yang berbeda. Itu yang disebut dengan exchange. Yang memang ini sudah merupakan hal yang wajar. Ketika seseorang itu berbuat baik dengan orang yang berbeda, maka ada kecenderungan orang tersebut akan merasa memiliki utang jasa dan merasa, suatu saat nanti akan saya balas kebaikannya. Ya, walaupun mungkin di antara kita semua ada yang memikirkan itu kan, atau ya ada di dalam batin kita, kayaknya nggak semua orang begitu deh. Ada ya juga yang ketika sudah berbuat baik ternyata dibalas dengan keburukan. Yaitu kasus yang berbeda. Nah, tapi memang kalau secara manusiawi adalah orang ketika sudah berbuat baik, ya cenderung orang yang kita bikin itu akan membalas, ya. Kalau misalkan ada yang ternyata tidak membalas, itu di kasus yang berbeda. Lagi-lagi saya sudah tekankan di awal, pendekatan yang dibawakan oleh Gary Yoke ini bisa jadi tepat pada orang yang tepat, tapi harus di saat yang tepat juga. Nah, beda orang, beda momentum, akan beda juga pendekatannya, ya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan ingratiation, atau yang disebut dengan memberi sanjungan apresiasi ataupun pujian di bagian awalnya. Jadi misalkan kita ngelihat nih, di lingkungan kerja kita ada orang yang memang punya keahlian di bidang tertentu, katakanlah di bidang mendesain. Caranya begini, kan kita di sini semua udah tahu ya, desainer handal, desainer kondang kan kamu. Nah, kebetulan saya perlu bantuan nih. Nah, jadi menyampaikan apresiasi di awal, tapi diiringi dengan permintaan atau permohonan bantuan yang memang diharapkan. Nah, namun ya lagi-lagi ini jangan sampai ketika ada orang yang memberikan apresiasi kepada kita langsung berburuk sangka terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan menuduh, wah ini memberikan pujian, jangan-jangan sedang menggunakan teknik ingratiation, ya. Tidak seperti itu juga, ya. Maka memang penting bagi kita di dalam lingkungan organisasi maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada sebuah hal baik, ketika ada sebuah hal yang menonjol, ya, hal positif yang diperlihatkan oleh siapapun itu, entah keluarga, entah rekan kita, janganlah kita pelit-pelit untuk memberikan yang namanya apresiasi, ya, seperti itu. Oke. Nah, selain ingratiation, yang berikutnya ada yang disebut dengan teknik pressure, atau tekanan. Nah, ini yang paling mudah diberikan adalah dari orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau power lebih kuat kepada orang yang memang secara struktural powernya lebih rendah, ya. Bisa juga dengan iming-iming sanksi atau ancaman. Nah, kemudian selain pressure ada yang disebut dengan coalition atau koalisi. Nah, taktik ini, ya, ini mengajak orang lain untuk membantu kita mencapai apa yang kita inginkan, tapi juga melihat dari sudut pandang dia, gitu loh. Misalkan, kalau nanti kamu bantuin saya untuk menjalankan proyek ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Ya, padahal di balik itu semua kita juga ada sesuatu yang bisa kita raih atau kita dapatkan. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan inspirational appeals. Nah, pendekatan ini boleh jadi merupakan sebuah pendekatan yang sangat menantang, tapi hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena si Gary Yoke juga melakukan survei bahwa hanya sedikit jumlah persentase mereka yang menggunakan pendekatan inspirasional, tetapi dampaknya orang yang berkomitmen untuk menuruti apa yang disampaikan oleh orang yang menggunakan inspirational appeals ini, itu jumlahnya adalah 90%. Nah, apa yang dimaksud dengan inspirational appeals? Yaitu pendekatan atau taktik, ya, dalam menginfluence orang lain itu menyentuh value diri, menyentuh spirit, ya. Ini saya contohkan kalau untuk mereka-mereka yang berkarir di bidang penjualan. Misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan lokal,
Maka ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memang punya value, punya spirit, punya semangat untuk memajukan perekonomian, ya, atau memajukan pelaku usaha dalam negeri, maka ini sangat cocok untuk digunakan. Atau yang berikutnya, kita bekerja sebagai tenaga penjual di produsen minuman kemasan. Ini saya tidak perlu sebutkan mereknya apa dan jenis minumannya, yang memang menggunakan kemasan yang terbuat dari karton, kertas atau kardus atau semacamnya. Nah, ini bisa cocok dilakukan atau diberikan misalkan dengan campaign Go Green. Wah, kita dengan menggunakan plastik ini, mohon maaf, produk kami ini adalah produk yang memang peduli dengan lingkungan. Maka kami tidak menggunakan kemasan dari plastik yang itu bisa berbahaya untuk limbah. Nah, untuk orang-orang yang memang punya kebutuhan dengan produk yang memang kita berikan, kemudian juga punya spirit atau punya value tentang menjaga lingkungan, itu sangat cocok, ya. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan consultation atau konsultasi. Nah, pendekatan ini pendekatan di mana kita meminta bantuan orang lain dan memposisikan orang tersebut adalah orang yang expert atau yang ahli pada sebuah bidang tertentu. Nah, dalam teknik ini kita juga harus memastikan bahwa orang yang ingin kita persuasi adalah orang yang memang punya kompetensi atau kewenangan. Nah, ini contoh yang paling sering adalah, Pak, saya ada tugas untuk menjalankan tanggung jawab X misalkan. Nah, Bapak kan dulu punya pengalaman di sini begitu luar biasa. Bahkan yang saya dengar Bapak pernah mendapatkan achievement atau prestasi dan penghargaan dari perusahaan. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira baiknya apa ya saran untuk saya? Nah, maka karena kita mengawali dengan yang namanya keahlian, ya, atau core competence dan prestasi yang dimiliki oleh seseorang, tapi pastikan orang itu betul-betul punya prestasi, ya, karena kalau enggak bisa jadi garing dan juga akhirnya bukan terinfluence. Nah, maka otomatis dia akan menyampaikan apa saran-sarannya. Ya, dibandingkan kadang kita mengajukan pertanyaan langsung, bantuin dong, bingung nih. Nah, jika dibandingkan dengan pendekatan yang pertama, di mana kita menyampaikan bahwa Bapak adalah orang yang ahli, saya butuh bantuan. Jadi memposisikan orang itu sebagai orang yang akan menjadi konsultan untuk kita. Ya, jadi bukan kita minta, ya, apalagi memaksa. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan consultation. Nah, itu merupakan 9 taktik yang dapat kita gunakan. Mungkin di awal kita semua juga akan merasa bahwa kok ada 9, banyak sekali ya. Nah, karena dalam hal ini yang perlu disadari adalah setiap orang itu unik, berbeda-beda, baik berbeda latar belakang maupun berbeda juga situasi dan kondisinya. Maka untuk perbedaan itulah kita perlu menggunakan pendekatan yang cukup beragam. Nah, jadi sekali lagi 9 taktik yang nanti mungkin bisa akan kita gunakan ini sifatnya adalah usaha, tanpa kita mengabaikan, tanpa kita menegasikan bahwa orang itu mau tergerak, orang itu akan terketuk hatinya, tentunya semua atas berkat kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun lagi-lagi sebagai upaya kita, sebagai manusia yang memang dituntut untuk ikhtiar atau upayanya, maka perlu juga menggunakan pendekatan-pendekatan, cara-cara atau taktik-taktik yang itu akan mendekatkan kita kepada hasil yang diharapkan. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.